Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanuar Purwandriansa dengan NIM 230605110108 akan membahas sejarah awal hingga akhir dinasti Utsmaniyah, yaitu sebuah kekhalifahan Islam Sunni yang berdiri cukup lama antara sekitar tahun 1299 hingga sampai pada tahun 1924 Masehi. Jadi dikenal dengan sebutan Daulah Alaihi Utsmaniyah. Negara Utsmaniyah merupakan sebuah kerajaan besar pada dulunya yang terletak di wilayah Timur Tengah dan mencakup benua Asia serta Eropa. Saat itu wilayah tersebut merupakan wilayah yang strategis menjadi pusat perdagangan, bisnis dan juga penyebaran Islam. Kata Utsmani sendiri itu diambil dari nama Kesultanan Turki yang berasal dari nama Osman Gazi atau Sulman Utsman bin Urtogal, yaitu pendiri Kesultanan Utsmaniyah. Beliau lebih dikenal sebagai Osman Gazi sebagai simbol kesultanan yang berkembang dari suku Khaik Agus. Suku ini dipimpin oleh Sulaiman Shah yang menghindari serangan Mongol dengan meminta perlindungan kepada Jalaluddin dari dinasti Khawarizmi Shah di Transoxiana. Setelah terpecah di Sungai Efrat pada tahun sekitar 1228, Ertugrul Ibnu Sulaiman memimpin kelompoknya untuk mengabdi kepada Sultan Alauddin II dari dinasti Saljuk Rum, yang kemudian mereka tanah berbatasan dengan Bizantium. Lalu pada sekitar tahun 1289 Masehi, Ertugrul ini meninggal dunia dan kepemimpinan kemudian diambil oleh putranya, yaitu Utsman bin Ertugrul, yang dikenal sebagai pendiri kerajaan Utsmani yang memerintah antara tahun 1290 hingga pada 1326 Masehi. Seperti ayahnya Utsman berperang bersama Sultan Alauddin II melawan Bizantium dan berhasil menaklukkan beberapa wilayah dari Bizantium ini. Ketika Saljuk runtuh akibat serangan dari Mongol, Utsman kemudian mengumumkan berdirinya dinasti Utsmani pada tahun 699 Hijriah atau sekitaran pada masa itu sekitar 1300 Masehi, dan menyebut dirinya itu sebagai Padishah Al-Utsman. Ekspansi wilayah Utsmani kemudian berlanjut di bawah kepemimpinan penerus Utsman seperti Orhan dan Sultan Murad I yang berhasil menaklukkan berbagai kota di Eropa Timur. Sultan Bayezid I ini kemudian melanjutkan penaklukan menuju ke Konstantinopel sebelum menghadapi serangan Timur Leng di pertempuran Ankara pada tahun 1402 Masehi. Keberhasilan terbesar diraih pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Nah, jatuhnya benteng terkuat di Bizantium ini membuka jalan bagi ekspansi Utsmani ke benua Eropa. Nah, lalu pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan dengan Undang-Undang Dasar atau Al-Qanun yang mengukuhkan namanya dalam sejarah. Wilayah kekuasaan Utsmani saat itu mencakup sebagian kecil Asia, kemudian Armenia, Suriah, Mesir, hingga Eropa Timur dan juga Afrika Utara. Dinasti Utsmani sendiri ini mengadopsi sistem monarki berdasarkan keturunan. Proses pemilihan pemimpin negara itu tidak melibatkan aspek demokrasi sama sekali. Jadi pada saat itu kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang raja. Contohnya yaitu pada saat Sultan Salim I meninggal pada tahun sekitar 1520 Masehi. Putra mahkota ini kemudian yaitu Sulaiman langsung naik tahta 8 hari setelah wafatnya ayahnya tanpa proses pemilihan lainnya. Nah, pada saat proses Baiat Sulaiman Al-Qanuni sebagai sultan itu dilakukan di Masjid Abu Ayyub di Konstantinopel, yang telah menjadi tradisi turun-temurun dalam keluarga Utsmani. Sistem politik totaliter diterapkan di mana segala kebijakan itu berasal dari sultan.
Sultan memiliki otoritas penuh untuk dalam berbagai bidang, seperti pada ekonomi, politik, hukum, dan militer. Lalu Sultan Sulaiman I ini menciptakan undang-undang yang memberinya gelar Al-Qanuni, atau Al-Qanuni itu artinya pembuat hukum, yang menjadi dasar dalam mengatur pemerintahan Turki Utsmani. Nah, dalam ranah politik sendiri, Sultan dapat mengangkat gubernur untuk memimpin suatu wilayah atau provinsi lah. Nah, Sultan Sulaiman terkenal selektif dalam pemilihan gubernur itu sendiri. Beliau itu Sultan Sulaiman meneliti jejak rekam dan kepribadian calon gubernur untuk memastikan kualitas dan kepemimpinan dari sang calon gubernur ini tadi. Kemudian kemajuan dinasti Utsmani mencakup beberapa aspek peradaban. Yang pertama pada bidang militer dan pemerintahan. Tentara Utsmani itu sendiri terkenal karena kedisiplinan dan juga ketaatan terhadap peraturan. Hal ini membuat dan menjadikan mereka itu mesin perang yang kokoh dan superior. Lalu pada bidang ilmu pengetahuan dan juga budaya, meskipun fokus pada kemiliteran, Utsmani juga memperhatikan arsitektur dan juga seni, seperti pembangunan Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian untuk pada bidang yang keagamaan, pemerintahan Utsmani sendiri kan sesuai dengan hukum Islam. Nah, di dalam situ dengan ulama memainkan peran penting dalam kebijakan keagamaan yang ada. Lalu pada bidang manajemen politik, sistem rekrutmen abdi negara atau aparatur negara itu berdasarkan keterampilan dan juga kompetensi dari masing-masing orang yang akan jadi abdi negara itu sendiri. Jadi hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya praktik nepotisme. Nah, dan selama hampir 9 abad, dinasti Utsmani berdiri teguh, namun mengalami keruntuhan karena berbagai faktor yang dapat terjadi. Yang pertama, karena wilayah kekuasaan yang terlalu luas membuat kontrol menjadi sulit. Lalu yang kedua, heterogenitas penduduk sering memicu terjadinya pemberontakan internal antar masyarakat. Lalu yang menjadi faktor penyebab keruntuhannya yaitu adanya kelemahan para penguasa setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni meninggal, menyebabkan pemerintahan yang ada menjadi tidak stabil. Lalu ditambah dengan adanya budaya pungli dan juga beberapa praktek nepotisme yang melemahkan struktur pemerintahan dan membuat penduduk merasa tidak percaya pada pemerintahan. Lalu yang menjadi faktor juga salah satunya itu karena perang yang berkepanjangan yang pada akhirnya menguras kekayaan negara. Lalu yang terakhir faktor yang menyebabkan keruntuhan yaitu kurangnya perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang menyebabkan ketertinggalan dibandingkan benua Eropa, pada ketertinggalan dibandingkan dengan peradaban Eropa. Nah, Kesultanan Turki Utsmani sendiri memerintah selama sekitar 625 tahun, meninggalkan beberapa warisan besar yang mencatat sekitar 38 hingga 40 sultan. Mereka memainkan peran penting dalam sejarah dunia Islam dan membentuk peta politik dan juga budaya wilayah yang sangat luas. Jadi seperti itulah kira-kira bagaimana dulu itu Turki Utsmani, bagaimana sejarah awal hingga akhir runtuhnya dinasti Utsmaniyah. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.